Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Ang. Oke teman, di sini saya sedang tidak lagi mau nge-review pertanian, jadi lagi mau bujang-bujang teman. Soalnya nih dari tadi ini hujan terus dari subuh nih, baru saja terang nih teman. Jadi ini saya mau nyemprot jadi nyemprot teman. Jadi di sini saya akan ngasih tahu teman-teman aja ya, sharing-sharing bincang-bincang. Jadi ini tanaman cabai rawit saya, ini yang jenis salaan yang udah mulai panen. Dan ini yang ori, jadi yang ini yang dulu bekas tanaman tomat, ini yang terkena ulat banyak, itu sekarang udah mulai tumbuh lagi nih teman. Ini rumputnya baru saya herbisida dengan herbisida beli, nggak pakai garam. Jadi dulu itu yang pakai garam juga bisa teman. Jadi saya akan bincang-bincang sedikit lah, sering-sering dari saya teman. Jadi di saat petani lah, maksudnya seperti saya pribadi di daerah seperti ini, kadang kan kalau harga harga obat lah, khususnya obat pertanian itu kan mahal ya teman ya, untuk saat ini, untuk jenis insek ataupun pestisidanya yang teruntuk tanaman tomat-tomat seperti ini yang sedang baru tumbuh, ataupun cabai rawit yang udah mulai berbuah seperti ini. Jadi kan ini sangat rawan sekali kalau cabai rawit seperti ini udah mau berbuah. Terus tomat juga kalau sampai kita tidak diberi obat ataupun pestisida ataupun fungisida yang pas gitu teman. Jadi sering-sering saya seperti ini teman. Kadang tuh banyak di komentar seperti itu tentang saya membuat pestisida ibaratnya tuh yang murah lah, dengan racikan sendiri dengan menggunakan ini ataupun insektisida dengan tembakau. Yang di video saya sebelumnya itu kan ada teman yang dengan tembakau juga ada. Terus saya membuat fungisida dengan menggunakan ini kunyit, itu juga ada teman. Jadi saya yakin lah, jadi setiap petani, khususnya petani di daerah-daerah itu banyak sekali teman. Tidak hanya saya yang untuk meminimalis biaya produksi pertaniannya dengan ibaratnya itu kreatif tentang membuat atau racikan obat-obat dari ya setiap daerah masih punya cara masing-masing. Jadi seperti saya dulu itu kan saya menggunakan ini, ada yang garam, terus saya menggunakan ini untuk pateknya itu ada lotion nyamuk, terus saya campur dengan rizotin. Itu sangat mudah sekali untuk menanggulangi patek ya. Terus saya juga menggunakan abu dan sabun deterjen. Itu ada di video saya yang sebelumnya. Nanti saya akan kasih link ke teman-teman kalau teman-teman mau kepo tentang video saya yang sebelumnya teman. Jadi ada kalanya tuh orang tuh ya komentar, ada yang bilang ini sesat, ajaran pembodohan atau apalah. Itu saya nggak apa-apa, karena itu adalah komentar, saya tanggapi itu gak masalah ya kan teman. Karena kan setiap petani pasti mempunyai caranya masing-masing teman. Siapa sih yang nggak mau mempunyai tanaman cabai yang udah mulai berbuah, ini sisa satu terus terserang patek, itu kan nggak ada yang mau ya kan. Khususnya untuk tanaman cabai kalau udah terserang patek, misalnya seperti ini, kita harus menanggulangi itu susah teman. Terserang patek, menanggulangi susah, obat patek mahal, terus kalau saat kita jual harganya murah. Apakah kita mau ibaratnya kerja bakti aja nggak mendapatkan laba? Itu kan nggak mungkin ya kan. Jadi seperti ini. Jadi untuk menanggulangi hal seperti itu, saya selalu buat obat-obat di cara-cara di kampung saya teman. Itu ada juga para petani-petani di kampung membuat ini ramuan-ramuan yang pernah tadi saya bilang, ada abu lah, ada sabun, terus dengan garam, ini itu ya kan. Jadi setiap tanamannya kita nggak mati, saya bagikan ke teman-teman. Karena saya masih hidup di dunia seperti itu, saya juga butuh pahala, juga butuh makan laba ya kan. Kalau pahala kan kalau di dunia tidak bisa dimakan pahala. Untuk di dunia pahala bisa dimakan, bisa dinikmati kalau kita udah mati. Tapi kalau kita masih di dunia, kita kan harus butuh laba buat makan, buat meneruskan hidup kita. Seperti ini teman. Jadi sering-sering saya seperti ini aja. Jadi untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang katanya ini tanpa penelitian yang akurat, tanpa hasil lab dan ngawur dan sebagainya. Itu memang saya melakukan percobaan atau eksperimen dengan menggunakan sabun, dengan menggunakan abu itu tanpa penelitian dan tanpa riset ini itu. Bahkan untuk di setiap daerah lah, misalnya petani itu banyak kok yang lebih ekstrim. Itu saya pernah dengar itu menyemprotnya dengan menggunakan itu teman, apa namanya, formalin teman. Itu apa tidak membahayakan? Katanya di formalin ulatnya tidak mau datang teman. Itu ada yang pakai formalin, tapi saya sorry, saya nggak mau ajaran-ajaran yang ibaratnya formalin itu kan membahayakan. Kalau saya menggunakan garam, terus itu pernah saya menggunakan lotion sama Rejotin obat untuk patek, itu lebih murah lagi teman. Jadi kalau kita bandingkan, kalau teman-teman ya mungkin ada yang lebih ini teman, kompeten di bidangnya, coba dites lah seperti itu. Kalau saya menggunakan ini lotion nyamuk dengan Rejotin, ataupun saya menggunakan garam atau abu dengan sabun deterjen, itu kan ada tuh. Saya juga pernah tuh antara sabun deterjen dengan abu saya olah, saya untuk jadikan ini, saya untuk jadikan semprot untuk menanggulangi bakteri atau terjadinya jamur. Itu resep saya seperti itu. Cuma teman-teman kalau tidak percaya, teman-teman boleh melakukan penelitian. Yang saya tanyakan itu, lebih bahaya manakah antara sabun deterjen dan abu dengan kita menggunakan pestisida ataupun fungisida yang dijual di pasar? Kalau menurut saya pribadi, orang bodoh saya karena saya ya sekolahnya masih cuma SMA, nggak di bidangnya itu. Kalau menurut saya itu malah lebih bahaya yang pestisida yang kita beli ya kan, atau insek yang kita beli, daripada sabun deterjen yang saya gunakan. Untuk sabun deterjen pun ini sangat cocok sekali teman. Misal teman-teman kalau tomat seperti ini ataupun tanaman cabai seperti ini, itu terkena penyakit ini, kutu daun. Kalau di tempat saya walang banci. Kalau yang kutu daun yang kelihatan di sini yang hitam-hitam itu kan jadi rusak. Itu kalau pakai air sabun itu bagus teman. Itu rontok itu air sabun deterjen ataupun air sabun bekas cucian, kita nyuci disiramin, itu bisa untuk tanaman hias ataupun pertanian seperti ini. Ini yang saya ibaratnya ini sih nggak marah nggak ngapa. Jadi memang saya tidak bisa meneliti karena saya nggak mempunyai alatnya. Jadi setahu saya, jadi seorang petani itu kan biasanya kan ini teman, kita harus kreatif dan meminimalis perawatannya dengan uang yang tidak terlalu membludak ibaratnya gitu. Hasilnya tidak begitu seberapa, ya kan? Padanya umpamanya ini padanya kan jelek, terus biaya kita jual harganya tuh turun, terus harga obatnya mahal. Apakah kita mau cari rugi? Kan enggak. Jadi kan kita untung. Jadi menurut saya tuh banyak kok petani di daerah tuh yang menggunakan cara-cara yang lain untuk perawatan obatnya, dari hama, dari dia tuh membuat sendiri dari apa itu ada teman. Jadi yang saya contohkan itu ya yang ada di video saya itu, entah saya menggunakan alami dengan kunyit, dengan bawang putih, ada yang dengan jahe itu ada teman, terus ada yang dengan tembakau, terus saya juga ada yang dengan yang tadi saya bilang campuran abu sama deterjen. Juga untuk ini penanggulangan pateknya tuh saya menggunakan ini yang lotion anti nyamuk dicampur Rejotin itu ada. Itu saya di video saya yang lain tuh banyak. Jadi teman-teman nanti tinggal scroll tuh ada yang di playlist juga ada. Dan kalau saya tidak lupa nanti bisa saya pasang linknya teman di deskripsi. Jadi seperti ini. Jadi ini tuh kemarin udah hampir mati semuanya karena kan ini tanaman saya kan tomat teman. Tomat semuanya ini anjir tomatnya kan harganya murah tuh 1.000 1 kilonya. Ya tidak nutup lah, ini anjirnya aja harganya paling tidak ini 1.500 per satunya. Jadi karena tomatnya murah, saya tanam cabai teman, saya ambil cabai. Karena ini kan plastiknya udah mulai ganti, harusnya udah mulai saya bongkar tanah atau membalikan tanah.
Terus ininya kemarin hampir mati teman, karena tomatnya yang terakhiran itu kan udah saya agak semprot, udah saya nggak ini apa namanya, karena harganya murah, sudah tidak rawat lah. Terus ulatnya tuh banyak sekali, jadi memakan cabai-cabai yang kecil seperti ini. Jadi ini sisa cabai yang habis dimakan ulat ini, alhamdulillah udah mulai subur. Jadi saya kemarin udah saya sulami dengan cabai-cabai yang baru. Ini kan buktinya ada yang masih kecil, ada yang pertumbuhannya tidak merata ini. Dan untuk tomatnya ini sendiri pun teman, ini tuh saya tomat dari sisa yang dulu. Jadi sisa yang dulu itu saya tomatnya kan pada yang busuk, terus banyak yang itu dia tuh banyak yang tumbuh, nggak saya semai, nggak sengaja, terus saya ini aja langsung saya kasih ajir, biarin nih, ntar nih harganya berapa kan kurang tahu. Ini aja udah ada yang gemini nih, ini udah saya ganti yang ini paling saya cabut nanti teman, seperti itu. Ini saya menggunakan pupuk kandang nih, pupuk kandang dari kambing seperti itu. Nah ini sisa kemarin yang cabai ini udah semian, semi itu ini udah tanaman tua, terus dia tumbuh lagi teman. Kalau cabai rawit yang lokal seperti ini sering tumbuh bagus. Ayo teman-teman kita lihat yang saya udah panen yang tadi. Jadi ini kita abaikan dulu ya tentang berita miring, katanya sesat, katanya saya membuat, saya tidak ada ininya, ibaratnya aku tidak ada penelitian ilmiahnya. Memang tidak ada penelitian ilmiah teman dari saya. Saya kan ini buat teman-teman, kalau mau contoh monggo, enggak juga enggak maksa. Karena kenapa saya upload dengan ibaratnya berani upload, karena ya itu tadi, karena yang saya gunakan tanaman saya tidak mati seperti itu. Dan selama ini saya juga tidak modar makan hasil dari tanaman saya yang saya menggunakan bahan-bahan itu yang saya buat sendiri seperti itu. Karena di kampung saya itu banyak yang buat seperti itu lah, karena teman-teman nggak tahu, jadi saya buatkan video. Siapa tahu teman-teman ingin membuat ramuan-ramuan yang tadi untuk menekan biaya ini produksi pertanian kita, supaya untuk menanggulangi kalau harganya lagi murah. Kalau harganya mahal sih nggak masalah beli obat-obat yang larang. Ini kan untuk siapa sih yang nggak mau untung besar dengan biaya produksi yang rendah? Kan semua orang tuh pebisnis juga seperti itu ya kan. Nah jadi cara saya ibaratnya berbagi sama teman-teman semuanya dalam perawatan pertanian kita, menanam cabai ya seperti yang pernah video-video yang dulu saya buat ya kan. Iya, ibaratnya tuh kita hidup ya memang harus butuh pahala, juga butuh laba, butuh makan seperti itu. Jadi kalau saya menggunakan ada ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya alhamdulillah itu sebagai pahala saya. Itu akan saya nikmati besok kalau saya udah mati. Karena saya masih hidup, nah saya butuh laba seperti itu untuk meneruskan hidup saya dengan ya penggunaan bahan-bahan seperti yang saya tadi bilang. Terus untuk kocor pakai garam, ini kuncinya. Itu banyak, ada yang mati, ada yang nggak mati. Tanaman saya itu nggak mati teman. Padahal saya menggunakan garamnya 1 sendok garam per 1 liter air. Bisa dicampur dengan urea, terus Ponska juga bisa, ataupun NPK juga bisa, pupuk mutiara bisa. Ini saya kemarin yang video dulu, kalau teman-teman belum pernah lihat, baru pertama kali melihat video saya, coba saya lihat yang dulu tentang penggunaan garam, campurannya ada kalsium juga seperti itu. Tapi untuk musim dingin seperti ini, musim hujan seperti ini, untuk penggunaan nitrogennya itu dikurangi, karena kan air kan udah mengandung kadar nitrogen tinggi, jadi jangan sering dikocor dengan nitrogen kalau untuk musim hujan seperti ini. Kalau saya pribadi loh seperti itu. Terus untuk kalsiumnya kalau bisa disemprot. Untuk musim hujan untuk kalsiumnya jangan dikocor. Kalau musim kemarau nggak apa-apa dikocor. Ini untuk musim hujan disemprot aja kalsiumnya teman. Seperti itu. Nah ini tuh teman, kecil-kecil ini kan tumbuhnya nggak sama, karena ini dulu memang ini saya tanaman sulam-sulaman. Ini yang besar, ini kemarin ada yang mati, saya kasih pupuk lagi, terus saya sulam-sulam, ya karena sayang, karena ini hampir sama, jadi ini saya sulami seperti ini. Jadi untuk penggunaan garamnya pun saya juga tidak mati teman. Jadi tergantung teman-teman penggunaannya. Saya kan 1 liter air sama 1 sendok garam. Jadi untuk penggunaan garam per tanaman itu bisa saya menggunakan
ini teman, setengah gelas, atau berarti itu setengah gelas itu 100 cc ya, atau sampai 200 lah. Lah itu untuk yang tanaman kecilnya saya menggunakan setengah gelas yang kecil. Jadi untuk yang besar 1 cc nggak masalah teman. Nih, ini aja, ini kemarin tanam aja nih banyak belkicotnya teman. Kalau di sini tuh sedang banyak belkicot atau siput, jadi harus memang benar-benar ditanggulangi. Yuklah, ini tanaman cabai saya yang salaan. Ini kan yang jenis ori, mesti mereknya ori. Tapi ori ini varietas si gantung. Biasanya ada yang sonar, tapi ini yang si gantung orinya. Kalau ini si gantung yang jenisnya salaan. Ini lebih besar-besar buahnya. Tapi kalau salaan seperti ini, kalau yang saya bandingkan, saya malah lebih suka yang ori. Kalau saya lebih suka yang ori, yang pernah saya tanam di daerah sana. Kalau salaan ini teman, untuk daya tahan terhadap pateknya rendah. Ini rawan banget kena patek nih. Nih masih baru aja udah kena patek nih. Satu ini ada nih patek. Nih, kalau yang ori itu teman, saya tuh pernah lihat video saya tuh sampai habis tuh jarang pateknya. Jarang pokoknya. Memang buahnya untuk yang ori sendiri nih seperti ini, masih kecil nih, ragak bantat seperti ini. Kalau masih kecil ini nih ragak bantat seperti ini masih muda, jadi nggak sepanjang yang salaan ini. Kalau salaan ini kan panjang-panjang gini buahnya tuh ya. Kalau yang ori enggak teman, seperti itu. Jadi ya ada plus minusnya. Untuk bobotnya ya memang ini ori salaan yang bagus. Terus kualitas pedasnya itu pedas salaan kalau saya perbandingan. Tapi untuk daya tahan dan durasi panen lebih lamanya itu lebih bagus ya ori, awet lama. Kalau ini ya seperti ini, dan itu banyak yang mati teman. Yuk teman-teman kita lihat yang mati. Ini saya juga saya sulami teman, karena ini masih panen baru 3 kali. Saya 3 kali panen nih. Ada yang layu tuh udah saya bongkar. Saya kasih pupuk lagi nih, saya tanami ulang nih. Nih saya tanami. Ini saya tanami yang ori. Yuk kita lihat di sini. Ini yang paling banyak di sini teman. Yang bagian sini. Ini entah tanahnya terlalu basah atau apa, karena sudah hujan terlalu tinggi itu. Yang di sini aman, di sana lumayan aman. Kalau di sini nih teman, apa ya? Aduh, bentar. Nih sebentar. Di sini banyak yang mati nih. Nih, saya udah jadi tanaman baru nih, udah. Ini kalau habis setelah saya cabut, ini saya kasih pupuk dulu. Jadi saya diamkan selama 3 minggu. Lah baru saya tanamin. Jadi nggak bisa kalau cabut kita langsung tanamin, nggak bisa. Itu kayaknya masih ada sisa-sisa hama, jadi harus biarkan dulu. Nah ini kok ada merah-merahnya seperti ini. Ini ada obat siput nih, siputnya udah ada yang mati teman. Tuh siputnya tuh. Ini bahaya nih siput kalau nggak langsung ditanggulang. Ini saya sulami nih teman. Nih kan yang mati banyak teman, yang hidup itu ada 1. Nah ini juga nih, ini kayaknya mau mati udah kuning gini. Ini teman. Nih ada yang mati nih, belkicotnya tuh, karena ya ini tadi udah makan ininya. Ini teman. Nih kan. Nih teman. Tuh teman. Ini udah saya ulang. Udah yang di daerah saya memang daerah pegunungan. Jadi untuk curah hujannya lumayan tinggi teman. Ini hujan tuh biasanya tuh pagi, siang sampai malam teman. Kalau musim lagi hujannya curah hujan tinggi, waduh. Apalagi kalau hujan malam nih payah banget nih untuk tanaman kita. Terutama untuk buahnya. Ini buahnya untuk saat ini sih jarang yang rontok, tapi mati. Lah ini saya yang mati nih, saya udah buang banyak sekali yang mati. Nih buahnya sih gak rontok, tapi mati teman. Ini yang jadi salaan teman. Jadi teman-teman bebas sih kalau mau milih. Untuk merek cabai itu banyak sekali. Kalau salah ini tinggi teman, cabainya tinggi bener. Oke.
Memang faktor tanah mungkin ya, suatu daerah kan beda-beda, ada yang di dataran rendah, dataran tinggi. Mungkin kalau yang di dataran rendah mungkin pateknya bisa tidak ditekan lah, tidak se ekstrim di daerah saya ini. Ini kalau sudah patek, aduh, di daerah saya itu ini teman rawan banget kalau udah patek. Aduh, udah repot lah gitu kalau patek. Jadi ya ini harus dirawat setiap 3 hari sekali teman, seperti itu. Oke teman, jadi kira-kira sering-sering saya seperti ini teman, tentang mungkin komplainan dari teman-teman yang saya tengah membuat resep-resep obat-obat yang mungkin ngawur. Jadi kalau teman-teman mau contoh silakan, nggak mau contoh juga nggak maksa, karena saya intinya itu tidak menyesatkan. Jadi saya intinya itu berbagi supaya lebih hemat seperti itu ya kan. Kalau di tempat saya kan banyak yang menggunakan seperti itu, dan saya yakin setiap daerah pun itu banyaklah petani yang menggunakan cara-cara yang lain untuk menekan biaya obatnya itu sendiri. Oke, saya Arif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para petani Indonesia.